Selamat pagi dan salam. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Maka pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap hati pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengar kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-21. Yeremia 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yeremia 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-21. Pergumulan Nabi Yeremia. Celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaan-Mu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosa-Mu di segenap daerah-Mu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuh-Mu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murka-Ku telah mencetus api yang akan menyala atas-Mu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil, karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat Engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi Engkau, tetapi tidak akan mengalahkan Engkau, sebab aku menyertai Engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan Engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan Engkau dari genggaman orang-orang lalim. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini dihempaskan namun tidak binasa. Saya ulangi, tema kita hari ini dihempaskan namun tidak binasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen dan kita menjadi buah perbantahan, itu sebenarnya adalah hal yang tidak mengenakan. Apalagi ketika kita mengalami hal ini secara bertubi-tubi dan tidak ada orang lain yang bisa menolong kita. Nah, di dalam nats yang kita belajar, di sini yang dialami oleh Yeremia. Yeremia ini didesak, dicibir, dan dibenci oleh raja dan rakyatnya. Dia mengalami perbantahan, dan itu yang dialami secara terus-menerus. Dan ini sebenarnya Tuhan juga menuntut dia untuk memberitakan firman Allah kepada bangsa Yehuda. Sebenarnya di tengah-tengah seperti ini, Yeremia ini sebenarnya terjepit. Dia sudah didesak, dibenci oleh raja dan rakyatnya. Tetapi Tuhan menuntut dia untuk tetap memberitakan firman Allah yang tidak mengenakan kepada bangsa Yehuda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yeremia seakan terjepit, namun ia berseru kepada Tuhan. Kadangkala di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita pun akan mengalami hal-hal yang sulit. Ketika ada orang-orang di sekitar membenci, mencibir, dan mendesak kita, kadang kita seakan-akan terjerumus dan kita seakan-akan terjepit dan kita tidak bisa menemukan jalan keluar yang terbaik, apalagi saat itu tidak ada orang lain yang memberi pertolongan. Tetapi di sini berbeda dengan Yeremia. Ketika Yeremia mengalami perbantahan, seakan-akan dia harus terjepit, tapi Yeremia tetap berseru kepada Tuhan. Maka tentu di dalam kehidupan kita juga harus melakukan hal yang sama. Walaupun kita ada di dalam keadaan yang sulit, kita tidak pernah takut karena kita berseru kepada Tuhan. Di sini tadi saya sudah kasih tema dihempaskan namun tidak binasa. Ketika Yeremia mengalami ini, Yeremia tidak binasa. Kenapa? Karena dia berseru kepada Tuhan. Di sini juga perlu kita pelajari di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita juga kadang akan mengalami perbantahan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mengalami keadaan yang sulit dan kita tidak menemukan jalan keluar yang terbaik dan tidak ada orang lain yang memberi pertolongan, kadang kita merasa putus asa. Tapi berbeda dengan Yeremia. Orang-orang yang ada di sekitar begitu membenci. Sekarang Tuhan tetap menuntut dia untuk memberitakan firman Allah kepada bangsa Yehuda. Ketika dia terjepit dalam hal yang demikian, maka dia berseru kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu semua yang hadir? Ketika kita mengalami keadaan seperti yang dialami oleh Yeremia, apakah kita mau dihempaskan? Atau kita mau tetap berseru kepada Tuhan? Kenapa Yeremia tetap berseru kepada Tuhan? Meskipun Yeremia tetap dihempaskan, tapi dia percaya bahwa Yeremia tidak akan binasa karena dia tetap berseru kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen ketika dihempaskan namun kita tidak akan binasa. Yang pertama, hidup karena nama Tuhan. Mari kita membaca di dalam ayat yang ke-15
Saya minta salah satu untuk membacakan ayat 15. Engkau menakluminya, ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Yang pertama, hidup karena nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata hal-hal yang dialami oleh Yeremia itu karena Tuhan. Yeremia tidak melakukan kejahatan sedikit pun. Tetapi di sini kita perlu juga belajar bahwa Yeremia selalu hidup di dalam kebenaran. Maka penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen, kita juga harus hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita dihempaskan dengan cara apapun, maka kita tidak akan binasa karena kita hidup di dalam Kristus. Di sini kita mau belajar, ketika kita sebagai orang-orang Kristen, ketika kita hidup di dalam kebenaran, tentu ada tantangan yang kita hadapi. Tantangan yang kita hadapi, baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Tapi di sini sebenarnya kita sebagai orang-orang Kristen, ketika kita mengalami suatu tantangan, maka kita jangan takut, karena kita sudah hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu yang membuat kita tetap teguh, tetap yakin, meskipun kita dihempaskan, maka kita tidak akan binasa, karena kita mau hidup di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam dunia, tentu kita akan mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Kita akan mengalami goncangan-goncangan iman, dan kadang kita tidak mau hidup di dalam kebenaran. Mengapa sekarang begitu banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan ketika dia mengalami hal-hal atau keadaan-keadaan yang sulit? Karena dia takut mati. Tapi sebagai orang-orang Kristen, ketika kita hidup karena nama Tuhan, maka keadaan apapun yang menghempas kita, kita tidak pernah takut karena kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kita tidak akan binasa. Itu pun yang dilakukan oleh Yeremia. Yeremia tetap hidup di dalam kebenaran dan dia tetap yakin meskipun dihempaskan, dia tidak akan binasa karena dia tetap berseru kepada Tuhan. Lalu hal yang kedua yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini ada di dalam ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, meskipun kita dihempaskan, kita tidak akan binasa. Yang kedua, hidup dikuasai oleh firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita juga akan hidup di dalam pengenalan akan Allah. Bagaimana kita selalu berseru dan selalu memandang kepada Tuhan. Tadi di dalam ayat 16 dikatakan, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Biarlah firman Tuhan yang setiap kita dengar, yang setiap kita baca, itu menjadi kesukaan dan kegirangan bagi kita. Tentu kalau kita tidak belajar tentang firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah tahu tentang pengenalan akan Allah.
Maka di sini yang dilakukan oleh Yeremia, dia tetap bersukacita. Meskipun dihempaskan, dia tetap yakin bahwa dia tidak akan binasa. Maka kita juga harus belajar dari Yeremia. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, pasti kita akan mengalami masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Tapi di sini mari kita mau belajar dan kita mau mengarahkan hidup kita untuk selalu hidup memandang kepada Tuhan. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita pelajari, hidup dalam janji dan penyertaan Tuhan. Ayat 20 sampai 21. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan menerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah menolong Yeremia untuk selalu memahami akan janji dan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan juga tetap menolong kehidupan kita, bagaimana kita tetap percaya pada penyertaan Tuhan dan rencana Tuhan. Maka sangat penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen selalu percaya pada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Di sini juga Nabi Yeremia percaya pada penyertaan Tuhan. Bahkan Yeremia selalu yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan dia. Sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, mari kita mau belajar sebagai orang-orang Kristen dan kita tetap memiliki satu keyakinan. Meskipun kita dihempaskan, kita tidak akan binasa karena Tuhan tetap beserta dengan kita. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen berada di jalan yang benar, maka kita jangan gentar bila dihempaskan, karena kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dialah firman yang sudah kami dengar, kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami dihempaskan, kami tidak akan binasa, karena kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu, pemeliharaanmu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Ajarkan di hari-hari kami Tuhan, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, selalu memandang kepadamu dan selalu berseru kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari kita menanggapi firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Mazmur 202. Kita nyanyikan sebuah bait.